Makanya dia dibilang cacat gara-gara radiasi bom itu. Manu akal. Gue jadi punya segmen nih namanya Manu akal kali ya. Tapi di beberapa teori yang gue baca, SpongeBob itu nggak cuman soal nuklir aja tadi. Jadi animatornya tuh emang sengaja sebetulnya nyelipin kritik soal global warming sama sampah. Kenapa bisa begitu Bang Jal? Gini, SpongeBob bentukannya itu kan nggak ada hewan laut tuh yang bentukannya begitu. Itu lebih kayak ini sih, spons cuci piring. Memang ada di laut tuh ada makhluk namanya spons laut, tapi bentukannya tuh lonjong, nggak kayak SpongeBob kotak. Jadi bentuk kritiknya begitu. Sampah spons ini kan buatan manusia yang memang mungkin nama manusia ini sengaja dibuang di laut. Dan kita semua tahu yang namanya sampah bentukan kayak SpongeBob itu, sampah plastik itu kan nggak gampang terurai. Jadilah karakter SpongeBob. Gila, orang bikin animasi visioner banget ya. Terus Patrick. Kenapa Patrick dalam serial SpongeBob itu selalu digambarkan dengan bodoh, dongo, lemot gitu ya? Itu bukan tanpa alasan. Menurut teori ini ada yang namanya istilahnya coral bleaching. Itu kayak pemutihan apa sih namanya, hewan-hewan terumbu karang laut segala macam. Jadi karena proses itulah yang bikin terumbu karang lah, bintang laut segala macam itu pada stres. Makanya dongo. Masuk akal sih sebenarnya. Itu makanya Patrick dongo begitu. Penyebabnya apa ya? Karena global warming tadi. Suhu airnya jadi naik, terus terumbu karang segala macam itu jaringannya jadi rusak. Jadi kalau kita pikir Patrick itu memang sengaja diciptakan dongo, ya betul memang jadi kayak komedi, tapi di teori ini manu akal iya lagi gitu loh. Dari dua karakter tadi sebagai bentuk kritik, ada lagi nih nomor 3. Ini juga manu akal terus ya gitu, iya lagi gitu setiap kayak nggak masuk akal, kayak dipaksa, tapi ya gitu namanya teori ya. Sandy, kalau kita pikir secara logika ini karakter yang paling tidak masuk akal. Kenapa bisa tupai tinggal di dasar laut? Itu aneh gitu ya. Nah, maksud dari si animator ini membuat karakter si Sandy ini sebagai bentuk kritik itu begini. Jadi Sandy ini digambarkan sebagai pengungsi iklim yang mungkin aja di daratan itu udah rusak gitu karena penebangan pohon, terus tanam wheat dan gitu, kurang lebih memang udah rusak aja di darat. Makanya kalau lo perhatikan kenapa dia tuh sampai bela-belain dia bikin baju hazmat anti radiasi, kayak mungkin dia tuh udah skeptis sama orang-orang yang ada di darat gitu ya. Makanya dia pindah ke laut. Apa kita pada pindah aja kali ya? Dan satu bukti di teori konspirasi ini sebetulnya udah umum, kayak lo mungkin udah pernah lihat di cuplikan mana gitu ya. Jadi kenapa langit yang ada di Bikini Bottom itu bentuk awannya nggak kayak awan kita? Bentuknya tuh kayak kue kembang goyang gitu loh, tapi warna-warni. Nah, warna-warni itulah yang jadi masalah.